Kalau kita bicara bisnis bukan lagi ngomong saya nggak punya modal jadi saya nggak bisa berbisnis. Nah itu yang mau kita patahkan. Bahkan di luar negeri yang saya tahu waktu itu sempat ada sebuah kripto, ada NFT-nya juga, ada chipnya juga, lari, olahraga, itu setiap kilometernya itu dapat koin. Tujuan utama dari Wideals sebenarnya Halo Millennial Friends, selamat datang kembali di podcast Kamillennial. Bersama saya Sonia sebagai host pada pagi hari ini, kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Dwi Sudarto Putra, selaku dari CEO Wideals. Di sini kita mau membahas bareng-bareng terkait masa depan online travel agent di Indonesia, sekaligus visi dan misi Wideals ke depannya. Untuk Millennial Friends sekalian, jangan lupa stay tune ya di podcast pada pagi hari ini karena kita akan membahas hal-hal yang menarik. Oke Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Sonia. Ya Pak, di sini Bapak mau saya panggil Pak Dwi, Pak Sudarto atau Pak Putra ya Pak? Panggil Kak Putra aja. Oh Kak Putra ya. Nah Kak Putra, ini apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Iya Kak, ini kita langsung ke pertanyaan yang ringan aja ya, Millennial Friends. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana ya perjalanan karir seorang Dwi Sudarto Putra sampai menjadi CEO Wideals sekarang? Oke, mungkin saya jelasin secara singkat ya. Jadi saya lulus tahun 2011. Ketika lulus saya langsung masuk ke dunia perbankan. Posisinya waktu itu di salah satu bank swasta cukup besar juga dan saya ada di kantor pusat untuk nanganin transaksi, clearing dan yang lain-lain gitu. Selanjut dari sana saya mulai loncat lagi fokus untuk sesuai dengan kuliah saya di teknik industri. Saya masuk ke distributor IBM waktu itu. Jadi hampir 7 tahun nanganin klien-klien yang besar dan memang saya mainnya dulu diposisikan untuk di core banking dan juga kliennya hampir perusahaan-perusahaan besar sampai pada tahun 2016 akhir dikenalin nih sama namanya teknologi, dulu namanya Bitcoin gitu. Cuman saya nggak tertarik sama koinnya sebenarnya, tertariknya sama ya teknologi miningnya gitu. Jadi saya memulainya dari mining sebenarnya. Mulai dari mining, habis dari mining kok bisa diuangkan ya. Ketika diuangkan transaksinya juga sudah lumayan oke pendapatannya gitu. Di-compare dengan gaji yang saya dapat gitu. Jadi terus tertarik, oh cara jualnya seperti ini. Terus ternyata mulai lebih tertarik lagi, akhirnya mulai masuk waktu itu mencoba bikin sebuah exchange. Digital exchange itu starting dari 2018 dan posisinya saya keluar dengan gemelut regulasinya yang waktu itu belum diatur sampai akhirnya ada aturan mainnya yang cukup jelas dan akhirnya saya keluar dari industri kripto atau industri exchange itu Desember 2022. Nah di situ pengennya lebih santai aja gitu, cuman ternyata melihat bahwa kita baru selesai pandemi dan melihat bahwa ekosistem ekonomi digital atau kripto dan yang lain-lain yang sifatnya digital itu cukup naik signifikan gitu. Tapi kita ngelihat bahwa industri konvensional, contoh kayak perhotelan, terus transportasi dan yang lain-lain, UMKM itu cukup ngedrop. Makanya mencoba kayaknya menarik nih kalau misalnya industri digital tadi kita gabungkan nih, kita kawinkan dengan industri konvensional. Jadi disitulah tiba-tiba jadi muncullah Wideals seperti itu, Mbak Sonia. Iya Kak, ini berarti menjadi salah satu latar belakang berdirinya Wideals ya Kak? Betul. Berarti bisa diceritain lagi nggak Kak kalau misalnya latar belakangnya itu? Ya jadi latar belakang Wideals itu sebenarnya kita mau buat sebuah platform di mana mengkawinkan antara teknologi digital tadi dengan konvensional industri gitu. Sebenarnya fun fact semua sudah dilakukan tapi tidak tercatat dengan secara sistem gitu. Kenapa? Karena teknologi blockchain atau industri blockchain itu memang dituntut sama regulator untuk melakukan literasi. Dan kalau kita bicara literasi itu bukan hanya di Pulau Jawa aja. Itu menyebar kalau bisa ke seluruh Indonesia gitu. Dan itu kan
butuh yang namanya transportasi, butuh yang namanya penginapan. Nah, seperti itu. Nah, kita pengennya semua dijadiin satu one stop solution, di mana ekosistem kripto ini yang sekarang ini sudah mulai berkembang, dan yang terakhir saya dapat info adalah 18,2 juta trader gitu. Dan itu kan akan berkembang terus. Nah, itu jadi PR juga dari industri untuk melakukan literasi dan juga edukasi. Seperti itu. Kalau misalnya untuk motivasi kakak mendirikan Widils ini apa ya? Nah, motivasinya sebenarnya pengen buat sesuatu yang berbeda. Contoh yang berbeda tuh pengennya gini. Jadi dari sisi Widils itu mekanismenya memang ada beberapa seperti online travel agent, ada order tiket pesawat, dan juga penggunaan sehari-hari gitu. Yang sifatnya mungkin tagihan listrik atau juga pulsa gitu. Tapi kita pengen semuanya itu belajar untuk berbisnis gitu. Jadi motivasinya tuh pengennya teman-teman yang sekarang dari kemarin cuma jadi market itu bisa mulai berbisnis dengan Widils. Kenapa bisa berbisnis gitu? Karena harga yang kita tawarkan cukup kompetitif. Sehingga orang ketika saya mau mulai berbisnis, misalnya saya mau jualan pulsa atau saya mau jualan tiket hotel, itu di rumah itu bisa gitu. Tanpa perlu modal di awal. Kenapa? Karena kita nggak ada top up. Jadi kita konsepnya adalah ada orderan, bisa jadi analoginya adalah ada tetangga gitu lagi mau liburan, bisa transfer atau bayar cash ke dia, terus nanti dia yang beliin gitu. Nah, itu mekanisme yang mau kita jalankan seperti itu. Mengikuti zaman ya Pak ya, kan sekarang serba digital ya. Betul. Berarti untuk fokus utamanya itu apa ya Kak dalam mengembangkan bisnis ini? Fokus utama sebenarnya poin besarnya nanti itu harapan juga ya buat industri kripto, Widils itu bisa digabungkan nih dengan aset kriptonya, tapi bukan sebagai alat pembayaran. Cuma nanti integrasinya mesti kita proses gimana baiknya secara industri. Kenapa? Karena memang harusnya teknologi digital itu nggak bisa kita hindarin. Harusnya justru malah kita manfaatkan dan kita gunakan sebaik mungkin gitu, sehingga ada efek menambah nilai ekonomis dari sebuah produk yang sudah ada, seperti itu. Iya, berarti kita itu harus ngikutin zaman ya Kak ya, kan semakin lama semakin digital. Jadi kalau bisa ya seperti pemesanan tiket, berarti ya di onlinein kayak gitu ya Kak ya. Betul. Mungkin Millennial Friends pada tahu ya apa itu Widils, tapi boleh nggak Kak dijelasin tujuan utamanya itu apa Kak dari Widils? Tujuan utama dari Widils sebenarnya kita berharap, jadi gini, karena sekarang itu kalau kita bicara kripto itu yang sudah jelas-jelas clear diatur itu baru di dunia perdagangannya aja. Tapi secara teknologi, secara implementasi blockchain-nya, aturannya masih banyak yang belum tepat menurut saya gitu. Dan harapannya tadi Widils itu bisa menjadi liquidity pool gitu loh. Jadi utility pool. Kenapa utility pool? Jadi utility yang ada secara aset kripto itu bisa dimanfaatkan nih, bisa dikonversi sebagai tadi misalnya ditukerkah dengan voucher dengan voucher menginap, dengan voucher transportasi, seperti itu konsepnya. Mungkin konsepnya lebih ke arah loyalty point gitu, karena mekanismenya ini digunakan untuk ekosistemnya dia sendiri gitu, secara kriptonya seperti itu. Ya Kak, soalnya kan orang itu taunya kalau misalnya kayak kripto kan ya untuk beli, untuk investasi aja ya Kak ya. Ternyata bisa ada manfaatnya ya, kayak misalnya pemesanan tiket atau misalnya pemesanan hotel kayak gitu Kak ya. Betul. Nah, berarti Millennial Friends itu harus tahu nih yang ini karena itu penting banget. Jadi jangan sampai kalian itu taunya ya untuk kripto aja, untuk nabung aja, tapi sebenarnya berguna banget loh kalau misalnya kalian mau pesan tiket keluar kota ataupun keluar negeri ya Kak ya, sama mesen hotel loh. Nah, ini ya Kak, kalau untuk buat bedanya itu Widils sama platform lain itu apa ya di Indonesia? Oke. Bedanya Widils dengan platform lain. Jadi gini, Widils itu dibentuk berdasarkan basis community base. Nah, kalau community base tuh gimana sih? Jadi gini, mekanismenya adalah ketika orang melakukan transaksi, itu akan ada selisih keuntungan. Nah, keuntungannya itu kita bagi. Kita bagi ke siapa? Ke pembeli tadi.
gitu. Karena kita basisnya community tadi, jadi dari kita untuk kita juga. Jadi secara mekanisme adalah tujuannya tadi karena kita pengen jadi utility pool, artinya mereka harus dapat benefit ketika melakukan transaksi di platformnya WeDeals gitu. Bukan hanya secara diskon atau secara harganya cukup kompetitif, tapi di luar dari itu kita tuh mau ngajarin gitu bahwa dari sebuah platform itu dapat untungnya berapa sih? Nah nanti dari keuntungan itu nanti kita kembalikan lagi, kita bagikan lagi ke pengguna juga, sehingga apa? Semua bisa memanfaatkan. Oh ternyata ketika saya transaksi saya dapat cashback ya, misalnya seperti itu, atau dapat potongan diskon. Nah artinya apa? Bisa menstimulasi pengguna untuk bisa berbisnis, mulai berbisnis gimana? Yang tadi mungkin dengan tetangganya nggak kenal, terus mulai komunikasi, Bu, Pak, kalau mau beli pulsa, beli listrik, atau kalau mau liburan bisa lo ordernya ke saya gitu. Harganya juga kompetitif, nanti bisa di-compare dengan platform lain gitu. Nah, ketika dia menawarkan, kan dia melakukan transaksi, sehingga kita mengajarkan orang pengguna tadi untuk bisa memulai bisnis gitu. Jadi kalau kita bicara bisnis bukan lagi ngomong saya nggak punya modal jadi saya nggak bisa berbisnis. Nah itu yang mau kita patahkan, sehingga apa? Tadi kalau mau mulai berbisnis ya cukup dengan registrasi di WeDeals, punya handphone, dan mulai berani untuk menawarkan ke orang lain, seperti itu. Berarti ini cocok untuk pemula-pemula ya, Kak ya? Yang ibaratnya kayak kakak info tadi itu misalnya enggak gaptek lah ibaratnya itu kan, mau memulai bisnis nih millennial friends, jangan sampai ketinggalan yang info ini. Kalau misalnya kalian mau mulai bisnis atau misalnya ngerasa ya kayak gaptek tadi itu kan, nah ini salah satu solusinya, dicoba pakai aplikasi WeDeals sebenarnya Kak ya. Betul. Nah kalau untuk terkait yang tadi tuh, kalau misalnya produk sama layanan yang ditemuin tuh apa aja ya Kak di WeDeals? Oke, produk dan layanan sebenarnya secara produk terbesar di kita itu ada di perhotelan gitu. Jadi kalau mau nginep, mau liburan gitu. Karena zaman sekarang apalagi generasi milenial ya, kalau kerja pressure-nya cukup kencang kayaknya butuh healing gitu. Nah, ketika dia healing, nah itu bisa banget tuh ngambil di platformnya WeDeals gitu. Harga cukup bersaing di tempat kita gitu. Itu satu, secara produk kita kuatnya itu ada di perhotelan. Nomor 2 adalah kita kerjasama dengan maskapai itu cukup banyak. Di lokal sendiri kita sudah kerjasama kurang lebih dengan 9 maskapai domestik. Kalau untuk internasional kita bahkan lebih dari 30 maskapai gitu. Jadi mau liburan kemana aja di platform WeDeals kita punya gitu. Itu produk besarnya. Nah kalau produk hari-harinya kita punya untuk pembayaran listrik, terus isi paket data, terus juga pembayaran multi finance, terus juga voucher game ini kita masih develop, sebentar lagi akan kita rilis gitu, dan kedepannya kita akan mau buat lagi nih, di mana produk yang mau kita buat adalah produk yang menurut kita di Indonesia ini belum ada se-championnya gitu. Kita akan masuk ke ranahnya olahraga seperti itu. Berarti WeDeals ini aplikasinya hebat ya Pak ya. Ibaratnya itu kan baru nih, udah kerjasama dengan hotel-hotel unggulan, pesawat, PLN dan sebagainya ya Kak ya. Kalau gitu bisa diceritain nggak Kak, WeDeals ini bekerja sama dengan produk unggulan tersebut gimana? Secara proses memang kita itu baru launching itu per November kemarin, artinya sekarang itu baru jalan 3,5 bulan lah ya. Kan November, Desember, Januari, Februari belum selesai. Ibaratnya kalau kita baru lahir itu sebenarnya baru bisa nangis gitu. Betul, cuman karena tadi dengan pengalaman saya cukup lama gitu di industri ini gitu, baik di kripto, dan di kripto juga banyak rekanan jadinya gitu, dan juga sehingga saya bisa dapat jalur-jalur nih untuk bisa dapat akses dengan untuk produk-produk unggulan, contoh kayak hotel tadi gitu. Jadi kebetulan hotel kita ada beberapa partner di belakang kita gitu, jadi kita mekanismenya itu kita tidak kerjasama hanya dengan satu vendor, enggak. Kita kerjasama dengan berbagai macam vendor. Kenapa? Karena kita secara teknikal
kita punya pengalaman dulu di kripto, di mana kita nggak bisa ngambil hanya dari satu sumber saja gitu untuk availability-nya. Kenapa? Karena sebisa mungkin WeDeals itu harus memberikan harga yang terbaik. Ya, benar. Itu PR utama. Yang kedua, di luar dari harga yang terbaik, WeDeals itu harus mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dari setiap keuntungan yang terjadi itu harus kita bagikan, sehingga jadi lebih menarik. Jadi keuntungannya itu bukan hanya WeDeals gitu. Jadi tadi pembeli juga dapat. Terus nanti misalnya dari pembeli itu dia ternyata lebih suka untuk menginfluence orang atau jadi influencer, itu juga dapat ada komisinya di tempat kita gitu. Jadi itu yang mau kita bentuk, itulah yang mau kita bangun gitu. Jadi secara tadi produk-produk unggulannya, terus kemarin juga kita sempat dapat keluhan lah dari pengguna gitu, bahwa pas habis launching kok harganya nggak menarik gitu. Nah itu justru bukan jadi beban untuk kita, justru itu jadi challenging buat kita, sehingga kita cari partner lagi, sehingga sebagai contoh kemarin kita untuk pembayaran listrik itu sangat sensitif gitu. Ya, harga 1.000 perak aja orang pindah. Ya, orang nggak mau Betul. bayar di situ. Jadi awal kita pas baru launching dengan confidence-nya bahwa ini harga udah oke nih, ternyata banyak komplain di compare dengan aplikasi lain-lain. Akhirnya kita cari cara nih gimana, kita cari ketemu kanan, ketemu kiri, cari jalur. Akhirnya alhamdulillah dapat, dan baru bulan kemarin biaya adminnya kita saat ini masih promo ya, itu hanya di Rp1.000 gitu. Jadi kalau lihat dari tetangga kan lebih dari Rp1.000. Nah kita tekan habis-habisan, tapi dari Rp1.000 tadi ada keuntungan kan, dibalikin lagi ke kita. Nah keuntungan yang kurang dari 1.000 tadi itu kita bagikan lagi gitu. Jadi kita tidak money oriented gitu. Jadi kita karena basisnya community base, jadi kita pengen semuanya ikut senang gitu. Benar. Jadi nggak cuma WeDeals saja yang senang, teman-teman yang lakuin transaksi di WeDeals juga ikut senang, seperti itu. Berarti itu keunggulannya juga ya dari WeDeals Kak ya. Betul. Kalau dengan platform lain berarti dari itu tadi ya Kak, untuk harga contohnya tadi yang PLN itu adminnya ya. Berarti beberapa keunggulan utama WeDeals itu bisa nggak Kak jelasin untuk biar millennial friends nih untuk yakin bisa pakai platform ini dari platform yang lainnya? Oke. Kalau untuk registrasi di WeDeals itu cukup simpel sekali ya. Jadi cuman masukin email, registrasi, selesai gitu. Karena kita nggak mau terlalu banyak data yang diambil gitu. Cuman memang kalau misalnya penggunanya itu mau isi pulsa ya, berarti dia harus masukin nomor telepon. Benar. Terus kalau misalnya dia mau order tiket pesawat kan ada aturan mainnya, di mana dia harus melengkapi nih identitasnya. Nah itu memang kebutuhan dari maskapainya. Sama untuk nginep di hotel juga itu biasanya ada identitas juga, dan itu juga bisa di save. Jadi ketika nanti order berikutnya nggak perlu ngisi manual lagi. Konsepnya seperti itu gitu. Nah keunggulannya tadi yang saya bilang bahwa di WeDeals itu bukan hanya digunakan sebagai pengguna aja gitu. Jadi bisa jadi saya registrasi di WeDeals karena saya ada kebutuhan. Tapi dilihat di situ tuh sebenarnya ada potensi yang lebih besar, di mana pengguna itu bisa membuka warung atau tokonya gitu, yang dimana mungkin sekarang baru jualan kue gitu misalnya, tapi ternyata besok ternyata ada platform WeDeals nih, dari hanya jualan makanan ternyata dia bisa juga jualan pulsa listrik, bisa juga nanti berjualan top up pulsa handphone, voucher game, terus nanti juga bisa jualan travel gitu. Karena kalau yang kita lihat untuk kebetulan saya juga kemarin research gitu, untuk kita bisa kerjasama dan akhirnya saya bisa jualan hotel secara travel dengan dapat harga yang bersaing, itu biasanya ada deposit, dan depositnya cukup lumayan gitu, nilainya menurut saya untuk pengguna itu cukup besar gitu. Tapi kalau di WeDeals itu nggak ada gitu, jadi nggak ada nama istilahnya produknya basi, dan nggak ada namanya uangnya mati lah atau dead stock gitu, itu nggak ada gitu. Karena di WeDeals ini kalau ada transaksi baru dia bisa proses gitu. Nah itu kita bisa lakuin gitu. Jadi itu sebagai keunggulan di WeDeals. Jadi dan juga kalau misalnya ternyata punya community nih, saya nih punya community, misalnya saya ikut di organisasi di sekolah misalnya atau di kampus gitu.
itu bisa loh direferalin. Sehingga apa? Kita mengajarkan kita untuk menginfluence orang. Iya benar. Jadi itu apa ya? Bisa dibilang dulu juga saya nggak berpikir bahwa YouTube atau industri-industri yang sekarang kita lihat dulu itu emang bisa ya nyari uang dari situ gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Ternyata sekarang mungkin banyak orang beralih nih dari yang kemarin kerjanya swasta, akhirnya beralih dengan passionnya dia juga. Misalnya saya passionnya adalah liburan atau nge-review. Nah itu akhirnya mereka bisa ngidupin loh dengan dia bikin konten seperti itu. Nah itu juga harus belajar kan, startingnya dari mana gitu. Nah tadi startingnya juga dia harus untuk mencapai kepuasan dia harus ada dapat feedback dong dari apa yang dia lakuin. Oh ternyata ini ada keuntungan ya. Oh ternyata ini saya bisa menghasilkan ya. Nah itu sebenarnya juga cukup baik gitu. Sehingga kalau saya bilang ada di organisasi sekolah itu kan bisa saya mulai belajar untuk berjualan dan belajar untuk ngatur yang namanya manajemen keuangan. Itu jujur dari saya sekolah dulu dari tingkat SD sampai kuliah saya nggak pernah tuh belajar yang namanya gimana sih cara ngatur uang. Nah itu sebenarnya ilmu yang menurut saya penting tapi kalau kita cari di sekolah itu hampir tidak ada. Otodidak. Betul. Nah pengennya tadi jadi secara mekanisme kalau saya punya komunitas atau saya nongkrong toh dapat benefitnya. Benar. Nggak lagi dibilang kerjanya cuma nongkrong aja gitu. Lah ini kita bisa utilize loh. Jadi yang sebelumnya itu liability jadi aset. Benar. Jadi teman itu bisa bukan kita manfaatin ya, tapi kita utilize gitu. Jadi pertemanan itu bisa kita utilize. Yuk yang kemarin belanja di mana, toh juga mereka pasti belanja entah di belanjanya di offline store atau belanjanya di platform online lain gitu. Ini cuma mindahin aja sebenarnya. Mindahin aja ke platform Deals, nanti dia nge-influence bahwa nanti pakai ya link dari saya atau nge-referral dari saya. Nah, setiap transaksi yang terbentuk di bawahnya itu dia akan dapat cashback seperti itu. Berarti itu salah satu keunggulan dari Wideals ya Kak. Betul. Apalagi kalau misalnya digunain sama kayak mahasiswa, sama anak-anak sekolah kayak gitu ya Kak. Kalau untuk keunggulan nih, salah satunya mau tanya juga, kan biasanya itu bisa pesan tiket pesawat tadi Kak ya. Betul. Nah biasanya itu gimana Kak mempertahankan keunggulannya di pasar travel online? Mempertahankan ya, kalau mempertahankan balik lagi gini. Jadi kalau kita research gitu bahwa market Indonesia itu bisa dibilang nggak ada yang loyal. Benar. Secara selisih harga sedikit aja customer akan pindah gitu. Nah, gimana cara ngikat mereka? Ya tadi kalau dari tempatnya Wideals, cara mempertahankan adalah ini platform bukan hanya punya untuk Wideals pribadi, enggak. Apakah untuk keuntungan perusahaan? Enggak juga. Karena ada beberapa yang kita bagikan nih dari keuntungan tadi, atau kita nyebutnya itu discount channel gitu. Jadi setiap yang dibeli itu diskonnya sebenarnya ada diskon lebih gitu loh. Diskon lebih itu di luar dari diskon promo yang kita berikan gitu. Nah itu yang mungkin belum ada saat ini, karena yang ada saat ini adalah yang saya tahu adalah promo untuk pribadi gitu. Secara mekanisme jangka panjangnya itu belum ada, sehingga ketika promo itu sudah hilang maka customer akan pindah ke platform lain gitu. Karena mereka tidak nge-build industrinya di platformnya kita. Sedangkan kalau di Wideals itu kita bukan bicara transaksi, tapi kita bicara untuk gimana cara saya memulai untuk membangun bisnis saya pribadi gitu. Tadi bisnis saya pribadi tadi dari transaksinya saya, dari keluarga saya sendiri, dari teman-teman dekat saya sendiri, itu semua jadi aset gitu. Dan kita hanya mengajarkan mereka untuk mereka ngelakuin transaksi gitu. Atau kalau misalnya ternyata saya punya saudara di daerah, ya udah saya ajarin gitu, karena di daerah itu beberapa di daerah yang kemarin sempat saya jalanin gitu, bahwa industri kayak toko top up pulsa itu masih rame gitu. Kalau di kota mungkin udah mulai sepi ya, orang semua sudah pindah ke online gitu. Tapi untuk di daerah-daerah tertentu ya itu masih rame banget, kita jualan pulsa, jualan token, listrik dan yang lain-lain itu masih cukup ramai gitu. Iya, biasanya itu mereka ke warung-warung kayak gitu sih, Kak. Betul. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita utilize gitu. Artinya apa?
kita bisa ngebangun kerajaan bisnisnya kita sendiri gitu. Yang dimana tadi kerajaannya itu cuman di keluarga saya pribadi gitu. Saya punya orang tua dan punya kakak, punya adik, semua belanjanya di saya. Udah, mah Pak, nanti kalau belanja listrik, belanja pulsa sama aku aja. Sebenarnya di situ dia udah dapat keuntungan nih. Iya benar. Karena mamahnya ngelihat oh harganya 50.000, ya udah bayarnya 50.000. Padahal di situ ada cashback nantinya. Orang tuanya mungkin nggak tahu gitu, tapi itulah kita ngajarin gimana mindsetnya orang ini dari pengguna tadi jadi pebisnis gitu, dari hal-hal kecil gitu. Jadi dia udah mulai ngeliat oh ini ternyata ada selisih keuntungan. Terus dia ngeliat nih oh saya bisa sukses nih di keluarga saya, berarti saya bisa nih ngajarin ke tetangga, ngajarin lagi ke saudara mungkin yang di luar, yang ada di luar pulau atau yang di tempat-tempat lain seperti itu. Ya itu juga bisa sih Kak, kalau misalnya kan tadi ngerasa ibunya wah ini murah banget, jadi kan bisa ngasih tahu ke teman-teman ibunya kan. Betul. Nah ngomong-ngomong soal kelebihan Widdeals nih Kak, tadi Sonia udah cek sendiri sih kalau misalnya Widdeals itu memang lebih murah dari platform lainnya. Nah tapi gimana ya Kak kalau misalnya mau ngasih tahu nih ke millennial friends terkait harganya itu jauh lebih murah dari platform lainnya. Oke, kalau mau ngecek sebenarnya gini. Jadi kalau mau ngecek itu secara harga itu harus sampai final. Kenapa? Karena ini saya kasih bocoran sedikit bahwa di platform itu terkadang ada hidden fees. Di mana hidden fees itu nanti misalnya harganya misalnya nih harga hotel 1 juta gitu. Ternyata pas kita next ada tambahan biaya A, ada tambahan biaya B, ada tambahan biaya C gitu. Nah, harusnya kalau mau compare itu sampai selesai dulu nih. Sampai pada menu pembayaran, tinggal milih banknya mana misalnya seperti itu. Nah, itu bisa di-compare. Nah, sebenarnya validity-nya seperti itu. Bukan yang dilihat hanya di depan platform aja gitu. Nah, karena kalau yang dilihat di depan platform aja nanti kita kena trap nih. Ternyata di step kedua, step ketiga sampai nanti finish ada biaya-biaya tambahan seperti itu. Nah kalau untuk mau ngeceknya bisa juga dibuka di websitenya kita di www.widdeals.co.id seperti itu. Nih ya, millennial friends itu harus tahu kalau misalnya mau ngecek harganya itu bisa di www.widdeals.com ya Pak. Ini mau tanya juga nih, kalau misalnya mengelola biaya itu dari Widdeals-nya itu gimana ya Kak? Kalau misalnya untuk jualan biar harganya lebih murah dan tetap. Nah kalau mengelola, ini pertanyaannya cukup sulit nih, mengelola keuangan gimana cara harganya bisa terbaik gitu ya. Jadi gini, kalau itu untuk ngelola gimana caranya kita bisa dapat harga yang terbaik itu adalah ya kita nggak boleh ngambil hanya dari satu sumber. Kenapa? Karena pasti akan ada selisih gap. Kenapa ada selisih gap? Karena secara industri yang saya paham adalah mereka itu ada deposit juga ke misalnya PLN ya, berarti ada deposit besar ke PLN. Nah biasanya ketika depositnya dia masih banyak, itu mereka bisa memberikan promo yang lebih besar, gitu konsepnya. Jadi makanya yang kita ambil adalah sumber dari kita itu tidak hanya satu, udah pasti lebih dari satu. Kenapa? Karena sistem di belakangnya kita itu akan merequest nih, makanya beberapa ketika transaksi itu ada delay biasanya di platformnya kita. Kenapa ada delay? Karena platformnya kita tuh mencari harga yang paling baik dan available. Jadi kalau misalnya anggap ngecek harga pulsa gitu, nah itu atau ngecek hotel gitu. Nah biasanya loadingnya akan agak lebih lama sedikit. Kenapa? Karena kita ngambil nih dari sumber, anggap dari satu hotel gitu, hotel A nih, hotel A di kota Palembang misalnya. Nah dari hotel A di Palembang ini kita nyari lebih dari satu sumber. Dimana dengan kamar yang sama, harga yang paling murah dan available itu yang akan kita tampilkan dari sisi platform. Jadi mekanismenya itu kita lebih ke arah sumbernya nggak cuma satu gitu. Jadi harga yang terbaik lah yang akan kita tampilkan di platformnya Widdeals gitu. Berarti itu ada kerjasama khusus sama atau kesepakatan ya Kak ya terkait untuk menawarkan harga yang lebih murah. Betul, jadi dengan mekanisme seperti itu dan kita berbasis community, akhirnya kita punya bargaining bahwa ayo kalau mau kerjasama dengan Widdeals, mau banyak yang beli ya harganya dikurangin lah. Harganya dikasih yang terbaik lah. Kan pasti beda gitu. Sama simpelnya adalah kalau misalnya kita pergi ke pasar nih, misalnya beli bawang goreng gitu.
beli bawang goreng dengan beli 1 kilo dan beli 100 kilo udah pasti harganya pasti berbeda gitu. Nah itu yang kita berikan kepada penjual-penjual kita ke produk-produk yang kita punya gitu. Intinya kalau harga bersaing ya akan kompetitif dari tempat kita, akan jauh lebih laku gitu dibanding dengan dengan barang yang serupa tapi harganya lebih tinggi. Konsepnya seperti itu, Mbak Sania. Kak mau nanya juga nih, kalau untuk sisi manajemen biaya, ada trik atau langkah khususnya nggak Kak yang dilakuin sama Wedeals untuk tetap jualan dengan harga yang lebih murah dari platform lain tapi kualitasnya itu nomor 1? Oke, kalau dari manajemen biaya tadi balik lagi gitu, dengan jumlah berapa sih kita berani ambil dari mereka gitu. Kalau tadi jumlahnya besar pasti harganya sudah pasti sama. Tapi kalau dari segi kualitas, kebetulan produk yang kita jual itu bukan produk yang seperti makanan gitu, yang dimana rasanya jadi basi atau jadi kurang enak atau keasinan seperti itu. Karena produk yang kita punya adalah produk-produk seperti hotel, terus juga seperti pulsa yang mungkin beli di mana aja rasanya pasti sama gitu. Yeah. Intinya produk itu tidak ada expire-nya gitu. Nah itu yang jadi mungkin kelebihannya di kita gitu. Tinggal dari sisi harganya dan juga dari sisi pelayanan gitu. Karena jujur di tempat kita orang kalau misalnya nih top up pulsa terus tapi nggak masuk. Yeah. Nah itu kan kadang misalnya dia lama lah balesnya atau segala macam gitu. Dan kebetulan di tempat kita semuanya sudah menggunakan sistem. Jadi bisa dibilang untuk respon jauh lebih cepat dibanding yang konvensional. Benar. Gitu. Millennial Friends, kita kan udah bahas nih tadi salah satu keunggulan Wedeals yaitu lebih murah ya Kak ya. Betul. Nah itu Millennial Friends itu harus tahu nih kalau misalnya aplikasi Wedeals itu cocok banget untuk kita-kitanya, apalagi yang kaum seperti kita ini kan yang unggulnya itu gadget, digital kayak gitu Kak ya. Betul. Nah ini kita mau bahas salah satu keunggulan Wedeals lainnya nih Kak, yaitu terkoneksi dengan teknologi blockchain. Yap. Gimana sih Kak Wedeals itu terkoneksinya dengan teknologi blockchain itu dan bikin penjual dan pengguna makin untung? Oke. Jadi gini, karena tadi misinya Wedeals di awal adalah gimana sih cara mengintegrasikan antara konvensional bisnis dengan digital bisnis gitu. Yeah. Nah kebetulan di awal launching kemarin kita ada kerjasama dengan kripto di Indonesia gitu. Mungkin sebut tokennya adalah Degree Crypto Token, yang dimana Degree Crypto Token itu sebagai piloting project di Wedeals sebenarnya. Gitu. Jadi itu yang kita lagi kembangkan gitu. Untuk di awal kita mainnya masih berbasis loyalty program gitu. Kita belum masuk ke produk-produknya nih. Kenapa? Karena kita masih belum tahu clear nih aturannya seperti apa. Sebenarnya kalau yang tadi dijelaskan dari sisi teknologi, kita berkaca ke internasional ya, di luar negeri ya. Di luar negeri itu sebenarnya sudah ada platform untuk order hotel itu pembiayaannya menggunakan kripto. Entah gimana mekanismenya gitu. Gimana caranya di Indonesia itu bisa dilakukan tapi bukan sebagai alat pembayaran. Contoh misalnya tadi berbasis community misalnya. Jadi memungkinkan nggak nih kita masih cari tahu nih yang sebenarnya tuh yang boleh tuh seperti apa sih gitu. Kalau memang memungkinkan misalnya, oh ya udah dari manajemen kriptonya tadi itu membeli sejumlah berapa banyak voucher gitu. Nah nanti dia ke anggotanya, ke timnya tadi atau ke community-nya tadi itu mekanismenya ada reward gitu. Nah itu masih tanda tanya gitu. Makanya kita juga masih cari tahu, karena jujur di Indonesia tadi yang sempat saya sampaikan bahwa yang sudah jelas clear diatur itu baru sisi perdagangannya aja. Dari sisi teknologi dan pengembangan teknologinya itu belum. Tapi sayang banget gitu. Sebenarnya di luar negeri sudah banyak yang aneh-aneh gitu teknologinya dan itu works gitu. Itu berjalan gitu. Bahkan di luar negeri yang saya tahu waktu itu sempat ada sebuah kripto, ada NFT-nya juga, ada chipnya juga. Dia
lari olahraga itu setiap kilometernya itu dapat koin. Oh. Artinya apa? Ada nilai positifnya. Yang kemarin saya nggak mau olahraga nih, terus karena ternyata saya lari per 1 kilo dibayar ya gitu. Ya Kak, kan biasanya kalau kita lari atau jalan itu kan biasanya ada tulisan nih Kak, kalau di HP atau di jam berapa langkah kan. Betul. Nah ini bisa sampai dapat koin ya Kak ya? Nah kalau bisa dapat reward, udah pasti akan lebih seneng gitu. Iya. Sehingga apa? Itu juga bisa jadi produk yang menurut saya juga jadi lebih bagus. Sehingga apa? Jadi orang yang sakit akan lebih berkurang. Karena kenapa? Orang jadi sudah mulai terbiasa dengan olahraga. Kenapa dia mau berolahraga? Karena dia punya tujuan tadi. Saya punya tujuan, saya mau ngumpulin nih. Ternyata bisa jadi uang, bisa jadi pendapatan, bisa jadi income untuk kita gitu. Nah cuman kan yang terjadi saat ini bahwa kita bingung nih, ini boleh nggak sih? Teknologi ini boleh nggak sih? Ini boleh nggak sih dijalanin gitu? Dan bayangkan ya, jadi posisinya seingat saya 2022 itu kita mulai di kripto itu mulai diberlakukan pajak per bulan Mei. Dan sampai dengan bulan Desember 2022 itu potensi pajaknya itu kita dari kripto, industri kripto store ke pemerintah itu hampir 240 sekian miliar. Di 2023 agak turun memang karena juga dari sisi kriptonya turun dan juga dari sisi perpajakannya menurut saya pribadi kurang pas gitu. Jadi per 2023 yang saya tahu adalah 100 sekian miliar gitu. Nah bayangkan nih potensi pajak tadi yang harusnya kan itu bisa lebih produktif lagi kalau kita puterin lagi ke industri konvensional tadi gitu. Bukan hanya saya transaksi jual beli pajak langsung masuk ke pemerintah. Sebenarnya itu kalau kita puterin lagi ke industri tadi, udah orang trading, habis trading dapat keuntungan. Dari dapat keuntungan saya pengen dong liburan. Pengen dong santai-santai dulu gitu. Nah, itu bisa nih langsung dikonversi gitu. Ketika dikonversi dia mau jadi liburan tadi entah bagaimana caranya, tapi tidak boleh menyalahi aturan bahwa sebagai alat pembayaran seperti itu ya. Benar. Mungkin mekanismenya dibikin community atau apakah dibikin voucher, karena yang saya tahu sekarang ini kan juga ada beberapa voucher ya. Contoh kayak misalnya minimarket dia ngeluarin voucher nih, voucher belanja sekian. Yeah. Nah itu kan juga bisa dikonsepin seperti itu. Cuman memang mekanismenya ini kita butuh aturan yang lebih jelas, lebih clear gitu. Tapi secara industri potensinya besar sekali gitu. Bukan hanya dari domestik aja, internasional juga pasti akan lebih leluasa buat masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena tadi misalnya dia mau liburan ke Bali, dia mau liburan ke Bandung, dia mau liburan kemana. Ternyata conversion rate-nya sepertinya di belahan dunia manapun sekarang sudah mengerti Bitcoin itu harganya berapa sih. Dan itu sudah sepertinya hampir semua negara sudah paham lah harganya gitu. Dibanding dengan mata uang dari masing-masing negaranya. Contoh misalnya saya ditanya Mbak Sanil, saya tanya nih, kalau mata uang Swiss apa ya dan sekarang rate-nya berapa ya? Pasti bingung jawabnya. Sebentar ya, saya cari dulu di Google gitu. Tapi kalau kita bicara Bitcoin itu kayaknya udah di luar kepala gitu. Karena hampir di sosial media muncul terus juga di komunitas-komunitas atau di WhatsApp zaman sekarang itu anak-anak mulai banyak sekali sudah melek yang namanya investasi gitu. Makanya tadi ngelihat data trader aja ada 18,2 juta seperti itu sih. Kalau tentang teknologi blockchain nih Kak, boleh tahu nggak Kak gimana dari Wideels ini bisa make teknologi blockchain? Terus kalau untuk untungnya itu langsung ke pengguna seperti kita ini apa ya Kak? Oke, jadi kalau masuk ke blockchain secara full kita masih bertahap ya. Tadi kita masih baru piloting project dengan Degree Crypto Token itu sebagai loyalty program. Nah ini kita akan masuk yang lebih dalam lagi dengan produk yang tadi yang olahraga tadi itu. Nah itu kita pengen ada yang namanya record tadi terkait dengan profesionalisme. Misal nih saya tuh suka bola gitu. Nah ketika saya suka bola, saya ada nih rekornya nih dari saya pertama kali main bola sampai nanti saya ternyata masih bisa masuk ke profesional gitu.
Nah itu ada tuh recordnya. Kalau di kesehatan mungkin medical record ya, tapi kalau ini prestasi lah, prestasi recordnya. Misalnya saya pemain bola dan saya striker gitu. Oh saya ternyata ngegolin berapa banyak sih dalam masa hidup saya bermain bola. Terus saya pernah main bola tuh udah berapa jam sih? Terus saya pernah masuk turnamen mana aja sih? Nah itu kan sangat efektif sekali tuh kalau memang ada recordnya dari kita kecil sampai kita masuk ke profesional, dan itu kan ada nilai historisnya gitu. Nah keuntungannya seperti apa sih? Nah bayangkan nih, keuntungannya misal, oh ternyata saya main bola semuanya di record segala macem. Nah mungkin pernah dengar yang namanya NFT. Nah nanti kita masuk ranahnya ke NFT teknologinya. Nah NFT-nya seperti apa? Nah NFT itu menurut saya pribadi ya, yang menurut saya paling oke adalah yang ada underlying-nya. Kenapa ada underlying-nya? Karena banyak orang di luar sana bahwa investasi yang digital itu cukup sulit diterima. Minimum dia bisa pegang lah. Sehingga tadi kalau misalnya tadi saya pemain bola, saya menang di liga apa segala macam, ikut turnamen mana aja segala macam, sampai saya masuk ke jalur profesional, which is tuh produk barang-barang yang pernah saya pakai dan saya ada nilai historisnya. Misalnya saya ngegolin lawan negara mana gitu, nah bajunya itu bisa saya lelang loh. Atau item-item lainnya seperti sepatu bolanya atau band kaptennya gitu. Karena di luar negeri juga sudah banyak itu kejadian gitu, dimana ada satu contoh kayak Cristiano Ronaldo, dia main bola terus dia kalah, band kaptennya dibuang nih. Nah band kaptennya dibuang itu ada yang mungut, yang mungut adalah official nih. Itu kalau saya nggak salah adalah si pemadam kebakaran. Nah dia ceritain bahwa Cristiano Ronaldo kalah, dia marah terus ngebuang band kaptennya, terus dilelang sama dia untuk kegiatan filosofi, untuk ngebantu anak kecil untuk beroperasi kalau nggak salah. Nah itu band kapten yang cuman kecil itu aja, itu harganya lelang itu laku sampai 1 miliar berapa gitu. Wow. Itu potensinya. Belum lagi yang lebih gede lagi ada. Kalau saya nggak salah, bajunya Lionel Messi. Bajunya Lionel Messi itu ketika masuk Piala Dunia kemarin 2022 kalau nggak salah, itu bajunya itu kejual hampir 100 miliaran gitu. Kenapa sih bisa atlet-atlet luar negeri kalau kayak gitu-gitu tuh mahal? Kenapa? Karena ada nilai historisnya. Benar. Ada dari awalnya. Sedangkan kalau kita bicara olahraga di Indonesia, ntar tiba-tiba kita kenalnya ketika dia sudah masuk timnas gitu. Nah ketika ngelihat histori ke belakangnya, datanya tidak sebanyak pemain internasional tadi gitu. Nah itu bisa dimasukin ke ranahnya blockchain tadi gitu. Seperti itu sih Mbak. Terus nih Kak, kenapa Widdles tuh yakin banget untuk nyambungin sama teknologi blockchain ini? Dan bakal bantu banget nggak buat pertumbuhan bisnisnya? Oke, kalau kenapa sih segitu confidence-nya gitu? Iya benar. Kenapa sih segitu confidence-nya bahwa dengan digabungin dengan blockchain ini, industri itu akan lebih bagus gitu, terutama mungkin untuk di perhotelan dan juga maskapai ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Nah, jawabannya adalah gini, karena kalau kita bicara blockchain itu semua terintegrasi. Secara pricing pun nggak ada yang namanya, contoh misalnya saya dari luar negeri nih misalnya, terus saya ketemu Mbak Sania, saya punyanya dolar gitu. Nah conversion rate-nya belum tentu baik dengan Mbak Sania nih. Misalnya contoh, misalnya saya punya $1.000, rate-nya sebenarnya kalau di bank misalnya 15.000. Ketika saya conversion karena saya butuh sama cash-nya saya, di harga sama Mbak Sania mungkin 14.500 gitu. Nah tapi kalau kita bicara kripto, itu nggak ada tuh namanya tipu-tipu seperti itu. Karena apa? Real price yang ditampilin tuh benar-benar real price gitu. Harapannya, kenapa saya dengan begitu confidence? Saya berharap ada project yang namanya Garuda Project itu bisa running. Karena juga di beberapa negara yang saya tahu, mereka sudah mengeluarkan CBDC-nya dari negara tersebut, dan harapannya Indonesia tidak tertinggal gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat industrinya, Indonesia juga nggak tertinggal-tinggal amat bicara terkait dengan teknologi blockchain ataupun kripto. Seperti itu. Bahkan yang diregulasi cukup agresif menurut saya di Indonesia dan cukup clear aturan mainnya. Terutama untuk di perdagangannya tadi. Harapannya tidak hanya main di perdagangannya aja, tapi turun juga ke industrinya.
ke industri yang lebih lebih rural lagi, lebih masif lagi, yang dimana tadi ada teknologi digitalnya udah jelas. Nah, konvensionalnya gimana nih? Gimana caranya gabungin nih dari dua ini? Nah, harapannya Widils berdiri di tengah-tengah nih untuk menjembatani, Iya. mentranslasi antara digital sama konvensional bisnis tadi gitu. Jadi kalau ini harapannya saya dan juga Widils gitu, antara yang digital tadi bisa nih ngalir nih beberapa lah. Belum langsung 100% udah pasti nggak mungkin gitu. Tapi minimum adalah income yang dapat tambahan nih, yang tadi hotel segala macam, karena tadi memang ada tuntutan ya untuk literasi dan yang lain-lain itu. Makanya saya cukup confidence untuk Widils ini bisa ngebantu nih menjembatani antara digital bisnis sama konvensional bisnis. Mungkin itu Mas Eni. Millennial Friends, tadi kan kita udah bahas nih beberapa keunggulan Widils dan juga yang harganya lebih murah. Terus kita juga udah bahas ya Kak ya, terkait dengan teknologi blockchain. Nah, ini kita masuk ke harapan ya Kak. Apa sih harapan utama Kakak dari Widils untuk masa depan Indonesia? Oke, harapannya sih mudah-mudahan kedepannya itu aturannya lebih clear ya. Kenapa? Karena balik lagi teknologi itu nggak bisa di stop, tapi lebih adaptif gitu. Ketika ada teknologi, ketika ada inovasi, karena sudah pasti namanya inovasi itu bukan mempersulit, tapi mempersimpel biasanya. Cuman memang kadang-kadang inovasi itu harus dibarengi dengan aturan main yang jelas. Kenapa? Biar tidak ada yang namanya offside, tidak ada yang dirugikan, terutama dari sisi pengguna. Itu juga penting banget nih, karena dari sisi pemerintah itu fokusnya itu adalah gimana customer protection itu harus benar-benar jelas gitu. Nah, sehingga inovasinya juga nggak boleh nabrak-nabrak nih, sehingga yang dirugikan adalah customer gitu. Nah, itu sebenarnya juga bisa dilakuin ketika tadi ada aturan main yang jelas, sehingga apa? Inovasinya tetap berkembang. Atau kalau memang inovasinya namanya teknologi tadi bingung nih ngaturnya karena aturannya belum ada. Bahkan kadang-kadang di dunia juga belum ada aturannya, tiba-tiba kok ada industri kayak begini ya? Kok bisa ya kayak begini ya? Kita juga dulu nggak pernah berpikir bahwa ternyata dengan kita bikin konten kayak gini bisa menghasilkan, kan dulu juga kita nggak pikiran gitu. Karena dulu kalau mau ngasilin uang ya kita mesti jadi artis, masuk TV dulu gitu. Nah, sekarang kayaknya nggak perlu deh. Tinggal masuk di sosial media, kita konsisten bikin konten yang kontennya itu juga jelas marketnya siapa yang ditarget, itu sepertinya tinggal kita bicara waktu aja. Iya benar. Gitu. Jadi kalau terkait itu tadi harapannya kita regulasinya bukan hanya di jual belinya aja yang diregulasi, tapi turun lagi nih lebih ke arah industrinya. Karena ini justru yang impact-nya menurut saya akan lebih besar, karena kita tadi konvensional bisnis tadi bisa kita kawinkan nih dengan yang digital bisnis, seperti itu. Kalau dari Widils nih Kak, rencananya terus berkembang dan memperluas jangkauan layannya mereka ke depan tuh gimana ya Kak? Oke, kalau memperbesar market ya, memperbesar market itu lebih ke arah, kita pertama itu adalah lebih ke produknya dulu. Produk-produk harian sudah kita penuhin tadi. Yang kedua adalah produk-produk yang terkait dengan kesehatan, karena memang belum ada di yang kita lihat itu belum ada yang cukup besar lah secara fungsinya seperti itu. Nah, kalau marketnya itu harapannya tadi dengan adanya regulasi yang jelas, terus juga kita bicara aset kripto di Indonesia atau kripto produk lokal, itu bukan hanya bicara terkait dengan bahwa saya bikin kripto itu untuk trading, saya bikin kripto itu untuk staking, saya bikin kripto itu untuk mining. Nah, sebenarnya kita mau ngebawa yang lebih luas lagi gitu, bahwa beneran loh ini ada dampak positif untuk industri lainnya gitu, atau industri existing lah. Karena kalau kita bicara konvensional bisnis itu cakupannya pasti terbatas, itu udah pasti. Tapi kalau kita bicara digital bisnis, digital teknologi, itu nggak ada namanya border area atau areanya hanya di Indonesia aja, itu jawabannya nggak ada. Apalagi kita bicara blockchain. Kalau kita bicara blockchain itu kita masuk udah ke samudra luas.
Dimana itu nggak ada yang namanya, oh saya ini trader Palembang, oh saya ini trader Jakarta, saya ini trader Indonesia, itu udah nggak ada lagi. Apalagi kita masuk ke market internasional gitu. Ya udah kita trading, kita supply and demand itu bukan hanya dari wilayah lokal aja, tapi kita nggak tahu nih, misalnya saya punya kripto, saya mau jual, bisa jadi yang beli orang luar negeri, bisa jadi orang di Brazil, di Argentina yang beli, kita nggak pernah tahu gitu. Itu teknologi itulah yang mau kita bawa ke industri konvensional gitu. Jadi bukan centralized tapi decentralized, yang dimana tadi ada pemanfaatan yang mungkin tadi secara market, oh karena saya tinggal di Bandung, ya udah market saya orang Bandung aja gitu. Nah kita pengennya bukan orang Bandung, justru Seluruh dunia seluruh kalau bisa. dunia. Kalau bisa, oh ternyata di Bandung ada ini ya, di negara saya nggak ada nih, saya boleh dong nyobain. Karena kan orang banyak sekarang, terutama influencer tuh udah mulai mengeksplor tempat-tempat yang memang mereka belum pernah kunjungin, karena experience itu yang mahal. Benar. Seperti itu sih. Kalau untuk harapan WeDeals ke bisnis online travel agent di Indonesia melalui platform mereka itu kedepannya gimana, Kak? Kalau untuk platform, sorry tadi pertanyaannya? Untuk bisnis online travel agent di Indonesia melalui platform mereka itu kedepannya apa, Kak, harapan dari WeDeals? Harapannya sih tadi mempermudah ya, udah pasti. Jadi tadi target market kita sih, kita pengennya bukan hanya wisata domestik aja ya gitu. Jadi kita pengennya juga ada internasional bisa masuk nih ke Indonesia gitu, tanpa harus pusing dengan conversion rate segala macem bla 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 gitu. Mungkin nanti entah gimana ada aturannya, apakah nanti ada yang mengatur gitu bahwa oh ya udah misalnya mereka masuk dengan kriptonya, tapi di sini tiba-tiba entah dijual dulu atau ada conversion rate-nya sehingga dia punya saldo rupiah nih, bisa belanja di apa namanya di Indonesia gitu. Karena kalau kita bicara liburan, bukan cuma nginepnya aja kan, pengen juga makan yang memang mereka belum pernah ngerasain, yang tadi saya bilang experience itu mahal gitu. Pengen nyoba, pengen beli juga bahwa oh ternyata ada apa namanya produk-produk UMKM yang menarik gitu, entah itu handmade atau apa segala macam, itu bisa bawa ke negaranya gitu. Jadi Indonesia ini sebenarnya kita kaya banget nih akan budayanya gitu. Terus juga kita kaya banget nih dengan pariwisatanya gitu. Cuman memang belum diutilize dengan baik lah, terutama dari sisi digitalnya sih. Mungkin itu. Tadi kan kita udah bahas nih, Kak, terkait harapan dari WeDeals. Nah ini Sonia boleh tahu nggak sih, Kak, kalau untuk harapan Kak Putra pribadi untuk WeDeals di Indonesia saat ini? Oke, kalau pribadi harapannya tuh coba aja dulu untuk masuk ke WeDeals karena register itu simple, dan coba untuk mulai berbisnis, mulai berbisnis gitu. Karena kalau ngelihat data, cuman saya lupa angkanya, bahwa pebisnis di Indonesia tuh masih kecil banget gitu. Karena kenapa? Kita di pendidikan itu diajarin untuk jadi karyawan yang baik, untuk jadi profesional yang baik gitu. Tapi pebisnisnya itu masih, saya lupa angkanya, tapi masih kecil banget gitu persentasenya gitu. Jadi harapannya bisa mulai belajar bisnis sejak dini. Karena untuk registrasi di WeDeals tadi saya sampaikan hanya butuh email sama nomor handphone. Artinya kalau kita bicara pendidikan, mungkin di level SMP sudah bisa pakai sebenarnya di sisi WeDeals-nya gitu. Sudah bisa menggunakan dan sudah bisa mulai belajar bisnis kecil-kecilan. Karena tadi modalnya ya cuma modal handphone sama koneksi internet aja. Kalau misalnya nanti ini ya lebih minta tolong ke orang tuanya dulu untuk ditransferin misalnya. Iya. Seperti itu sih. Baik ya, Kak, terima kasih untuk harapan untuk WeDeals-nya itu, Kak, ya, harapan pribadinya. Nah, Millennial Friends, kita ini udah sampai di sesi terakhir. Nggak terasa ya, Millennial Friends udah stay tune di podcast kami sampai selesai. Kita udah sampai di penghujung acara podcast Kamilenial pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih ya kepada Millennial Friends udah stay tune dalam podcast ini membahas masa depan online travel agent di Indonesia beserta visi dan harapan CEO WeDeals.
Dan juga sebagai narasumber, terima kasih ya Kak Putra udah berkesempatan datang pada pagi hari ini. Kira-kira ada nggak Kak closing statement yang mau Kak Putra kasih ke kita-kita? Oke, mungkin closing statement dari saya adalah coba Wideals karena Wideals itu simple, dari sisi harga juga cukup kompetitif, itu dari sisi pengguna, dari sisi penjual juga nantikan produk-produk kita yang akan kita launching dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Semoga pembicaraan ini memberikan wawasan dan juga memperluas pemahaman millennial friends terkait masa depan online travel agent di Indonesia. Dan saya Sonia, pamit undur diri. Bye-bye millennial friends.